Change is inevitable. But when it happens, you don't have to sit back and wait. You can take charge of it. With more than 60,000 powerful minds who live and breathe the nuances of your rapidly changing business. RSM instills confidence when it matters most by harnessing technology and deep industry experience, enabling you to take charge of change. RSM, experience the power of being understood. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar pada hari ini. Senang sekali bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian di serial webinar yang secara rutin diselenggarakan RSM Indonesia. Sebelum kita mulai webinar, izinkan saya hari ini Kivi Hadidaholi sebagai moderator pada webinar hari ini untuk membuka dan memperkenalkan para pembicara yang sudah sangat kita tunggu dalam sesi webinar hari ini. Seperti biasa, saya sebelum membuka acara selalu memperkenalkan dulu pantun terlebih dahulu. Jadi mohon berikan kata-kata cakap secara virtual, Bapak Ibu. Siang hari menyiapkan agenda kopi hangat menemani diskusi. Terima kasih sudah hadir bersama RSM Indonesia. Semoga hari ini memberikan insight yang relevan untuk 2026 nanti. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan dulu tentang RSM Indonesia. Jadi RSM Indonesia adalah kantor konsultan pajak dan juga kantor akuntan publik, di mana kita beroperasi di seluruh dunia, di 120 negara, memiliki 900 kantor dan 65.000 pegawai. Di tahun 2024 sendiri, revenue RSM Indonesia itu mencapai 10 billion US dollar dengan pertumbuhan 6% di seluruh dunia. Next. Di Indonesia sendiri, RSM sudah memiliki presence selama kurang lebih 40 tahun. Dan pas di tahun 2025 ini kita ulang tahun yang ke-40, ada 900 staff lebih yang ada di Indonesia, 40 partner dan 2 kantor di Jakarta dan juga di Surabaya. Next. Service yang disediakan RSM Indonesia adalah end-to-end service, mulai dari accounting dan reporting, audit, business corporate service, governance risk control and consulting, management consulting, tax, dan juga teknologi consulting. Next. Adapun untuk tax service, karena hari ini adalah webinar yang akan membahas tentang economic dan taxation outlook di tahun 2026, jasa perpajakan yang kami tawarkan adalah terdiri dari business tax, international tax, transfer pricing, pendampingan merger dan akuisisi, tax dispute resolution, dan juga pemenuhan tax compliance atau kepatuhan pajak. Berikutnya. Di divisi tax sendiri ada 9 orang partner, di mana kami dipimpin oleh Pak Ikhwan Soekardi, dan saya sendiri adalah Kivi Hadi yang menjadi partner di International Tax dan Transfer Pricing Service. Berikutnya. Kami dengan senang mengabarkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di tahun 2026, RSM Indonesia diakui di ITR World Tax, di mana di tahun 2026, RSM Indonesia mendapatkan ranking beserta praktisi-praktisinya di ITR World Tax. Hal ini menunjukkan bahwa RSM selalu terdepan untuk mementingkan kepentingan klien dan meningkatkan kualitas. Next. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Pada hari ini saya akan berperan sebagai moderator yang akan membantu jalannya webinar pada hari ini. Saya Kivi Hadidaholi, dan saya adalah partner transfer pricing dan international tax service di Indonesia. Untuk berikutnya, kita akan mendengarkan paparan dari 2 orang pembicara yang sudah sangat dikenal. Adapun pembicara pertama adalah Pak Ibrahim Khalilur Rahman. Ya. Pak Ibrahim adalah Senior Research Associate dan Acting Head untuk AFG Progress. Selain itu, Pak Ibrahim merupakan ekonom dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia akademik, pemerintah, organisasi internasional, dan juga sektor swasta. Pak Ibrahim sendiri merupakan alumni dari Universitas Indonesia,
memperoleh sarjana ekonomi dan magister sains dari Universitas Indonesia, serta PhD di Teknologi Manajemen dan Ekonomi dari Chalmers University Technology of Swedia. Wah, jadi kalau kita lihat profilnya Pak Ibrahim ini merupakan sosok yang tepat nanti untuk berbicara terkait economic outlook di tahun 2026. Saya sapa dulu Pak Ibrahim, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Halo Mas Givi, Alhamdulillah kabar baik. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Eh, adapun untuk pembicara kedua, saya akan memperkenalkan sosok yang sudah ya kita semua kenal, yaitu Bapak Iwan Soekardi. Pak Iwan Soekardi adalah Managing Partner Tax di RSM Indonesia. Pak Iwan sudah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun yang memberikan layanan konsultasi pajak kepada berbagai jenis perusahaan, baik perusahaan multinasional, perusahaan domestik maupun dan juga sudah memberikan konsultasi perpajakan di berbagai jenis industri. Pak Iwan memiliki pengalaman utamanya di perjanjian perpajakan atau tax treaty, transfer pricing, perencanaan struktur pajak, dan perencanaan pajak internasional. Pak Iwan sendiri lulusan dari Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia dan juga memiliki gelar Magister International Tax Law dari Leiden University, MBA dari Prasmul, dan juga konsultan pajak terdaftar di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Ya, ini profilnya sudah sangat lengkap dan komprehensif. Apa kabar Pak Iwan? Ya, Alhamdulillah, Givi. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, supaya tidak memperpanjang waktu, saya akan membacakan dulu panduan webinar yang akan kita ikuti pada hari ini. Yang pertama, peserta menyampaikan pertanyaan secara tertulis melalui chat box. Jadi pertanyaan yang tidak diajukan secara tertulis tidak akan kita jawab. Kemudian sampaikan nama dan organisasi. Pertanyaan diharapkan singkat, padat, dan jelas serta menggunakan bahasa yang santun. Eh, Nanti materi akan dibagi kepada Bapak Ibu sekalian, tapi materi dibagi setelah Bapak Ibu mengisi feedback form dan link feedback form akan diberikan menjelang webinar berakhir melalui chat box di layar peserta. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa menunda-nunda, saya akan memberikan kesempatan pertama kepada Bapak Ibrahim Khalilul Rahman untuk menjelaskan tentang economic outlook tahun 2026. Sebelum kita masuk ke sesi Pak Ibrahim, izinkan saya pantun dulu, Pak Ibrahim. Pasar bergerak mengubah rencana, kebijakan berubah mengikuti iklim. Untuk memahami ekonomi dan tantangannya, mari kita dengarkan paparan Pak Ibrahim. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kepada Pak Ibrahim, waktu dan layar kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Givi, Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mas Givi, saya memastikan dulu, ini slide bisa kelihatan dan suara saya jelas ya? Slide kelihatan dan suara jelas, Pak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kami dengan senang hati akan sharing dan diskusi terkait dengan 2026 Economic Trends. Apa saja yang dunia usaha perlu ketahui dan tantangan-tantangan apa saja yang perlu kita antisipasi. Nama saya Ibrahim Khalil Rahman, saat ini menjadi Kepala FG Progress dan juga dosen di Universitas Indonesia. Tentu without going into detail, ya tentu saja ini adalah opini pribadi dan tidak merefleksikan official statement dari IFG dan PT Danantara Indonesia. Baik, saya akan mulai dari sesuatu yang kita mungkin tidak bisa kontrol. Ya, jadi apa yang terjadi di 2026 tidak bisa dilepaskan dengan apa yang terjadi saat ini dan tahun-tahun sebelumnya. Let's see apa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau kita lihat dari World Uncertainty Index, kita bisa melihat bahwa ketidakpastian itu adalah bagian yang tidak bisa kita pisahkan. Dan faktanya kalau kita lihat dari WUI, World Uncertainty Index ini malah cenderung meningkat di akhir tahun 2025. Jadi mungkin saya pakai pointers. Jadi kalau kita lihat di sini adalah periode US-China tension dan Brexit, kemudian ini adalah COVID, kemudian ini adalah perang di Ukraine, ya. Ini ada US election dan geopolitical risk, ternyata malah meningkat. Jadi kita akan berhadapan dengan satu resiko eksternal yang luar biasa. Nah, kemudian kalau kita lihat di sebelah kanan, ini adalah World Trade Uncertainty Index, sama juga. Jadi Uncertainty Index berkaitan dengan pasar global, berkaitan dengan
ekspor impor, perdagangan, itu juga cenderung meningkat. Jadi aspek ini adalah aspek yang tidak bisa kita pisahkan sebagai bagian yang akan cukup menantang ke depan karena menjadi aspek yang no one knows how to solve it. Ya, jadi ada beberapa aspek yang kita tahu gimana solusinya, tapi ada beberapa faktor yang WTO nggak bisa nyelesain, UN nggak bisa nyelesain gitu ya. Jadi akan menjadi inherit risk yang kita semua akan hadapi ke depan. Nah, kemudian yang sebelah kiri adalah ketergantungan kita semua atau global economy terhadap pergerakan Fed funds ya. Dan kita lihat di sini cenderung terjadi quantitative easing semakin menurun Fed fund rates-nya ya diharapkan akan membuat ekspansi ekonomi terus meningkat. Jadi in a way global makronya akan cenderung untuk lebih loosening up dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Nah, sebelah kanan ini yang relevan dengan kita dan ini juga menjadi bagian yang a bit uncontrollable juga, commodity price. Nah, commodity price ini buat Indonesia adalah hal yang amat sangat penting, knowing bahwa sekitar 20% dari ekspor kita itu commodity related atau lebih kalau kita jumlahkan dengan keseluruhan mining dan oil misalnya. Jadi di sini kita lihat energy price mulai melemah, coal dan base metal juga melemah. Tapi emas meningkat. Nah, emas ini memang sesuatu yang a bit different in nature karena menjadi safe haven asset juga. Jadi biasanya runtutannya kalau perekonomian global tidak menentu larinya ke US nggak menentu larinya ke emas nggak menentu larinya ke Swiss franc. Jadi apa namanya ladder of investment kelasnya biasanya seperti itu. Jadi kita lihat ketika yang lain terjadi koreksi, emasnya agak berbeda. Jadi ini juga salah satu faktor eksternal yang mungkin kita bisa anticipate. Nah, having said that, kita lihat di 2026 ini IMF projection relatif terfragmentasi. Ya, kita lihat misalnya yang atas China itu declining ya dari 4,8 ke 4,2, kemudian Amerika Serikat atau yang warna orange ya ini slightly meningkat ya. Kemudian secara umum dunia melemah ya atau sedikit melemah di 4% dan emerging market secara keseluruhan sekitar 4%. Jadi ini yang terjadi bagaimana fragmentasi dari forecast IMF terkait dengan perekonomian ke depan. Jadi secara umum kecuali EU karena baseline-nya rendah itu relatif termoderasi, pertumbuhan ekonomi relatif termoderasi. Nah, kemudian ini yang juga tidak bisa kita pisahkan adalah tekanan dari logistik. Sebagian negara yang relatifly terpisah dari sentra perdagangan dunia. Jadi kita itu dekatnya dengan Australia, ya agak jauh dengan Eropa, agak jauh dengan Amerika Serikat. Logistik is always something that we have to anticipate. Nah, sebelah kiri ini adalah Container Price Index. Kenapa ini kita harus monitor? Karena 80% perdagangan dunia itu lewat laut dan 80% lewat kontainer. Jadi 80 ke 80, at least 60% dari merchandise goods itu akan melalui containerized product. Nah, yang menarik adalah karena dulu saya sempat kerja di Samudra Indonesia. Jadi menariknya adalah bahwa Container Price Index itu juga menjelaskan pulse dari perekonomian. Jadi kalau dia melemah itu berarti kargonya nggak terlalu banyak. Trade antar negara tidak terlalu banyak. Jadi menunjukkan pelemahan ekonomi. Dan kita bisa lihat di sini sampai dengan pertengahan 2026 cenderung terjadi pelemahan, which is itu konsisten dengan proyeksi perekonomian yang juga lebih termoderasi. Sebelah kanan juga sama, Baltic Dry Index-nya cenderung mengalami penurunan dan kedua-duanya menjelaskan atau mengkorroborate ya bahwa pertumbuhan ekonomi ke depan akan ada potensi koreksi walaupun tidak masif gitu. Jadi sesuatu yang kita harus antisipasi bersama. Next, bagaimana dengan fokus Indonesia? Jadi ini adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dan kalau kita fokus di setahun 2 tahun terakhir, kita berada pada kisaran 4 gemuk, 4,8, 4,9 sampai dengan 5,12, 5,04. Jadi ini adalah kondisi yang in a way promising ya dalam artian ketika negara lain average world growth-nya di 4% atau 3 sampai dengan 4%, kita berada di 5%. Jadi ini sesuatu yang kita harus jaga momentum ya. Of course kalau kita bertanya can we grow much bigger than this? Of course ada celah-celah yang kita bisa arahkan ke sana, tapi for the moment let us be
bersyukur ya dengan kondisi bahwa kita bisa menjaga 5% ini dalam beberapa tahun terakhir, which is itu good sign bahwa stability bisa kita dapatkan. Nah, sebelah kiri kita lihat bagaimana kontributor utama dari PDB kita, dan semua orang tahu bahwa kontributor terbesar adalah di household consumptions dengan proporsi hampir 55%, dan growth-nya juga dikontribusikan 2,54% itu dari household consumptions. Ini adalah kondisi yang very spesifik di Indonesia, di mana negara kita ini relatif immune terhadap global market karena 50 hampir 60%, at least hampir 55% PDB-nya itu di self-creating di dalam ekonominya. Walhasil, in good and in less good way, adalah ketika globalnya misalnya meredup, kita akan selalu punya bantalan ekonomi dari besarnya size of economy. However, ketika globalnya meningkat, ya dengan signifikan, misalnya dengan aktivasi perdagangan atau investment, kita tidak terlalu juga terdampak. Jadi ini resiko dari negara yang relatively isolated in terms of value added generation. Jadi dari sisi share sekitar 55%, 53,54% dari PDB kita di consumption, dan kontribusi pertumbuhannya sekitar 2,54 consumption, which is one of the largest, if not the largest contributor dalam perekonomian. Kemudian di sebelah kanan kita bisa melihat kontributor dari segi sektoral. Ya, di sini kelihatan kalau kita decompose berdasarkan sektor utama, manufacturing, trade, informatics and communication, dan construction, maka kelihatan di sini source of growth-nya itu relatif pada manufacturing masih ya. Kemudian karena di sini ada klasternya banyak, ada agri, ada services, di cluster others, jadi kelihatannya sektor utama ekonomi kita itu tidak terlalu menggerakkan ekonomi secara keseluruhan, karena yang gede yang others-nya, which is itu sektor-sektor di luar manufacturing, trade, dan information serta construction. Kemudian balance of payment atau neraca pembayaran relatif yang kita hadapi sekarang adalah yang warna kuningnya positif, yaitu dari trade, yang neraca perdagangan. Yang warna merahnya, kapitalnya, itu negatif, jadi terjadi net capital outflow. Jadi kita masih mengalami kondisi di mana overall dari balance of payment ini akan ada tarik-tarikan dari neraca perdagangan dan neraca modal, ya, dan dengan segala macam ketidakpastian, dengan sentimen, kemudian ada aspek-aspek yang lain yang kemudian menyebabkan capital out dari Indonesia. Kita bisa melihat di sini bahwa dari Q1 2025 secara umum terjadi capital out, walaupun secara perdagangan kita mencatatkan positif trade surplus dari aktivitas perdagangan kita. Kemudian kalau dilihat dari reserve, dari cadangan devisa, kita bisa katakan shortly kita cukup healthy ya, dengan dengan kemampuan kita untuk menutup impor sebesar 6 kali atau 6 bulan ke depan, yang artinya cadangan devisa kita cukup besar, 150 billion US dollar, sehingga seharusnya ini menjadi sebuah foundation certainty dari perekonomian Indonesia ke depan. Kita kemudian coba melihat decompose terkait dengan trade balance dari ekspor, impor, kemudian total trade. Di sini kita dapatkan bahwa pertumbuhan ekspor positif, tapi sedikit kehilangan momentum karena terutama didorong oleh non-oil dan gas product. Kemudian impornya sedikit terakselerasi, sehingga ini bisa menggambarkan domestic demand-nya meningkat dan manufacturing atau intermediate input-nya juga meningkat. Sehingga ini kondisi yang pada dasarnya sehat, tapi bisa diperkuat ke depan, terutama dengan diversifikasi komponen ekspor kita. Di sini lebih detailnya, jadi pertumbuhan ekspor itu di tahun 2025 didorong sebagian besar dari non-oil and gas, ya, dan impornya lebih tumbuh lebih lambat daripada ekspor. Jadi Bapak Ibu sekalian, antara ekspor dan impor ini nggak hitam putih. Karena sebagian ekspor kita itu membutuhkan raw materials dari impor. Jadi kalau misalnya impornya turun, jangan keburu senang, karena bisa jadi itu karena masukan raw materials atau input kita itu tidak lancar ya, atau berkurang. Kalau impornya untuk intermediate goods-nya berkurang, otomatis kemampuan ekspor kita juga berkurang.
Di sini kelihatan bahwa pertumbuhan ekspor kita secara umum lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan impor kita. Jadi hopefully untuk komoditas-komoditas ekspor kita yang raw materialsnya masih tergantung dari impor, moga-moga ini bukan indikasi bahwa terjadi disconnection atau bottleneck dari kebutuhan bahan baku di Indonesia. Baik, kalau kita lihat kemudian bagaimana yang tadi saya sampaikan, performance dari neraca modal dan performance dari rupiah, dari exchange rate itu selalu mirror. Jadi begitu ada tekanan pada capital outflow, ya, maka tentu tekanannya akan berimbas kepada kesehatan atau kekuatan dari nilai tukar. Ya, dari di sini kita lihat sepanjang 2025 terdapat pressure yang cukup kuat terhadap nilai tukar kita karena global risk aversion, ya, kondisi yang ketidakpastian, orang cenderung menarik dananya dari emerging market kemudian ditaruh di negara atau di kelas aset yang menurut mereka lebih aman. Jadi capital flow-nya menjadi sangat volatile dan ini akan menyebabkan volatilitas juga dari sisi nilai tukar. Kita akan masuk kepada monetary dan fiscal policy. Yang pertama adalah monetary policy. Kita lihat di sini secara umum inflasi bulanan relatif stabil. Kemudian Bank Indonesia masih cenderung berhati-hati dengan mandat sekarang yang lebih juga sedikit bergeser ke arah employment, ke arah pro-growth, ya. Jadi tingkat suku bunga relatif pada rezim yang menurun dan ini harus dibalance dengan dengan prevention dari kemungkinan terjadinya demand pull inflation. Ya, jadi tidak mudah bagi bank sentral saat ini harus melakukan balancing terhadap beberapa tujuan kebijakan moneter yang tidak selalu reinforce, ya, karena beberapa akan muncul trade-off antara kita pro-growth berarti lebih membutuhkan lower inflation, lower interest rate regime maupun kestabilan nilai tukar yang relatif membutuhkan relatively high interest rate regime, ya, untuk mencegah terjadinya capital flight. Dan di sini kita kelihatan as of Desember 2025 kecenderungannya adalah mempertahankan interest rate yang rendah agar mendorong pertumbuhan ekonomi dari penciptaan investasi serta certainty terhadap dunia usaha dan penurunan cost of fund. Kemudian kalau kita dikompos berdasarkan komponen, inflasi itu kita bedakan berdasarkan inflasi inti atau core inflation, berdasarkan berapa ratus komoditas yang diset oleh BPS. Kemudian ada administered price, ya, misalnya harga-harga untuk barang kebutuhan pokok, misalnya kemudian ada volatile foods, volatile goods. Kita lihat di sini bahwa inflasi inti cenderung flat di 2,36%, which is itu bagus, ya. Sementara kalau kita masukkan semuanya jatuhnya sekitar 2,72. Kemudian kalau kita lihat komponen pembentuk inflasi sebelah kanan, kontributor terbesar adalah yang warna pink atau warna orange, ya, yaitu inflasi yang dari volatile foods, sementara yang inti relatif stabil. Jadi kalau kita lihat secara umum inflasi kita terkendali, ya, dan kalaupun terjadi gejolak biasanya datangnya dari administered price dan juga dari volatile foods atau volatile goods. Nah, kalau kita lihat aspek fiskal kita, aspek fiskal ini sebenarnya adalah komponen yang paling mirror dengan kinerja ekonomi. Jadi kalau misalnya kita mempertanyakan sebagus apa sih perekonomian kita sekarang, salah satu yang bisa kita pakai adalah dengan membandingkan tax ratio kita. Jadi berapa tax revenue dibandingkan dengan PDB, ya, tax ratio adalah tax revenue dibandingkan dengan PDB. Kalau revenue ratio berarti ya total pendapatan pemerintah in addition to tax ada non-tax revenue dibandingkan dengan PDB. Jadi kalau memang ekonomi kita itu benar-benar hebat dan meningkat, seharusnya tax ratio itu akan cenderung meningkat juga karena ini adalah hubungan langsung dari dari positive relationship antara tax dan PDB, ya. Jadi kalau kita belajar di ekonomi T kecil, ya, T kecil dikali Y itu sama dengan tax revenue. Jadi kalau misalnya ini ada proporsional. Jadi kalau misalnya kalau misalnya Y-nya naik, ya, dengan tax rate tertentu, dengan tax rate yang ada, maka tax revenue juga akan naik. Nah, kita lihat di sini relatif steady, 0,39, 0,31, 0,08, 0,24. Jadi tidak begitu kelihatan
tax revenue meningkat, which is itu juga konsisten karena pertumbuhan ekonomi kita juga pada kisaran 5, sekian gitu. Jadi kalau orang mempertanyakan how good is it really our economy, mungkin salah satu pendekatan yang bisa kita lihat adalah how big is the contribution from tax revenue. Kalau taxnya gede, berarti ya emang base dari PDB, base dari tax base-nya juga meningkat gitu ya. Sementara kalau dia datar-datar aja, berarti ya memang mungkin kita mengalami sedikit stagnation ya, pertumbuhan ekonominya tidak bertumbuh dengan sangat cepat. Kemudian debt ratio juga masih terkontrol, masih di bawah 40%. Fiscal deficit juga masih pada kondisi yang disiplin, masih di bawah 2,8%. Jadi secara fiskal kita berada pada kondisi yang aman, ya aman. Tentu ini bisa pedang bermata dua karena biasanya kalau memang kita membutuhkan lompatan ekonomi yang besar, maka banyaknya entalpi yang harus kita bakar itu juga harus besar. Jadi kalau misalnya kita mencanangkan 2026, 7, 8, 9 adalah loncatan untuk mencapai 8%, ini juga harus terrefleksikan kepada seberapa berani kita melakukan sacrifice ratio. Jadi seberapa besar kita meningkatkan debt, tapi debt yang produktif gitu. Yang kelihatannya di sini kita masih cukup konservatif pada kisaran 40% rasio. Kalau kita lihat kemudian tax revenue juga cukup resilient ya. Tidak terlalu banyak perubahan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga ini di satu sisi menggambarkan steady dari perekonomian kita dan kondisi dari fiskal kita. Yang menarik adalah mungkin government spending function. Ya, jadi kalau kita lihat ini yang mungkin kita semua tahu ya, proporsi dari makan bergizi gratis yang cukup besar, budget persen per GDP-nya, maybe one of the largest pada beberapa tahun terakhir, hampir 0,6, 0,5 dari PDB, dan ini yang kemudian menjadi tumpuan ya dari spending pemerintah saat ini, dan school rehab, MCU, housing, food security, dan sebagainya. Jadi kelihatannya fiskal stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah itu memang agak berbeda dengan rezim sebelumnya yang mungkin langsung kelihatan dalam bentuk jalan tol, dalam bentuk kota baru, dalam bentuk jembatan misalnya. Yang sekarang kita lihat proporsi terbesar itu pada investasi jangka panjang. Ya tentu semuanya ada plus dan minusnya. Tapi kalau dua-duanya konsisten dilakukan, at least pada 5-10 tahun ke depan kita bisa expect something will be coming out from the investment we put now. Nah, kemudian di financial sector kita bisa melihat pertumbuhan dana pihak ketiga masih cukup stabil, 3,54%. Kemudian positive growth trajectory masih cukup intact, jadi pertumbuhan dana pihak ketiga masih 3,54% by Juni 2025. Jadi liquidity wise sebenarnya kita juga cukup bagus, cukup terjaga. Makanya mungkin ini juga menimbulkan debat, are we lacking liquidity gitu ya, karena sebenarnya kalau dari pertumbuhan DPK-nya relatif cukup stabil dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian kalau kita by segmen ya, yang cukup menarik adalah yang warna merah ini menjadi jumping ya, rebounding dari sebelumnya, dari Februari sampai dengan sekarang. Ada beberapa implikasi menurut saya. Yang pertama adalah ketika kita melihat real sektornya tidak terlalu menunjukkan sign of high expectation, maka orang akan cenderung ya udah ditaruh ke bank dan berharap pada yield atau bunga deposito. Jadi saya melihat di sini posisi cautious dari masyarakat sehingga komposisi dari time deposit itu terus meningkat dibandingkan dengan kuartal 1 di 2025. In good and in bad way. In less good way-nya berarti kita melihat sektorialnya mungkin nggak begitu progresif sehingga kita cari aman untuk menaruh uang kita, DPK kita dalam bentuk deposito atau time deposit. Kemudian di sini kita lihat loan dan deposit growth relatif stabil, ya walaupun kita lihat memang loan growth-nya nggak begitu kelihatan ada sign of recovery, bahkan sesudah ada injeksi dari pemerintah ya loan growth-nya relatif stabil. Jadi ini juga memperkuat dugaan we have problem more into demand side daripada supply side, karena tadi di pertumbuhan DPK juga sebenarnya kita tidak begitu parah kekurangannya. Jadi once kita bisa solve the problem in demand side, hopefully tahun depan
loan growth-nya juga akan meningkat dan akan ditranslasikan dengan pertumbuhan di sektor real. Kemudian kalau kita lihat perbandingan distribusi lending berdasarkan sektor, kita lihat cukup beragam ya, cukup beragam di mana-mana. Namun yang kita bisa simpulkan sektor service itu relatif gaining share steadily dibandingkan dengan sektor yang lain, which is agak sedikit bukan kurang bagus, tapi seharusnya multiplier effect terbesar tentu di manufacturing. Ya, jadi kalau services sebagai enablers dapat porsi kreditnya atau porsi pertumbuhan kreditnya paling besar, berarti memang kita berangkatnya tidak di ujung, tapi di enablers di perantara. Jadi ini yang harus kita antisipasi juga ke depan, agar kreditnya juga langsung marah ke sektor-sektor yang memiliki tekanan pada pertumbuhan ekonomi dan multiplier yang lebih besar lagi. Oke, mungkin saya akan langsung ke the quality of credit. Jadi kalau kita lihat quality of credit, relatively juga relatif terjaga 2,74% NPL di 2025 sampai dengan bulan Juni. Kemudian kalau kita lihat by sektor, kita lihat di sini bahwa secara umum wholesale dan retail itu memiliki pertumbuhan NPL yang tinggi, ya 3,6-3,9%. Kalau orang ekonomi bilang no-brainer. Kenapa? Karena retail itu pada dasarnya adalah industri yang falling under monopolistic competition, ya industri-industri yang memang nggak mungkin besar, ya artinya karena dia free entry free exit, basically dia either dia turun yang lain masuk atau yang lain turun kita masuk gitu. Jadi kue ekonominya tidak terlalu besar dan tidak mengherankan NPL-nya juga relatif tinggi 3,6%. Sementara sektor lain manufacturing, education, transportation relatif stabil, ya sehingga kita perlu lihat bagaimana sektor real yang lain menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi di 2026 nanti. Right, kita akan masuk ke real sektor, nggak terlalu banyak di sini. Real sektor itu salah satu yang kita selalu telah adalah bagaimana pergerakan dari Purchasing Manager Index. Jadi Purchasing Manager Index itu adalah indeks yang didapatkan dari survei terhadap para manajer dengan pertanyaan apakah kita cukup optimistik terhadap perekonomian ke depan. Kalau dia di atas 50, maka berada pada zona ekspansi, dan kalau di bawah 50 berarti di zona kontraksi. During 2025, kita lihat di tengah di kuartal 2 ini, kita sempat mengalami zona kontraksi cukup lama, 3-4 bulan, dan sekarang sebenarnya kita berada di zona ekspansif. Mungkin baru akan kelihatan hasilnya di Q1 2026, karena ini adalah ex ante survei ke manajer. Jadi manajer baru ditanya apakah you will be spending more for investment, dan mungkin realisasinya baru kelihatan di Q4 atau bahkan di Q1 2026. Kemudian di sebelah kanan retail sales relatif stabil pada 3,7%. Retail sales ini yang mirror pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena dia yang langsung berhubungan dengan household consumption. Jadi mestinya retail sales-nya juga bisa menggambarkan seberapa besar absorpsi dari goods dan services yang bisa dibeli oleh masyarakat. Jadi penting untuk menjaga retail sales dan confidence dari masyarakat meningkat. Kemudian di sebelah kiri ada penjualan mobil relatif stabil. Kalau kita lihat di sini, commercial vehicles relatif stabil proporsinya, mungkin sekitar 80-20, dan passenger car juga pada kondisi yang cukup terjaga, ya tidak luar biasa, tapi tidak menurun juga. Jadi ini good sign bahwa 2026 dari sisi sektor real kelihatan tidak luar biasa, tapi juga tidak mengkhawatirkan. Kita akan masuk ke regional sektor. Biasanya regional sektor itu akan ditandai dengan stabilitas di Jawa dan beberapa sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, seperti Maluku, ya Sulawesi yang menjadi the new engine of growth karena ada mining di sana, ada tambang di sana. Jadi kalau kita lihat 56,7% itu ada di Jawa, ya, dan terjadi disproportion yang masih cukup besar karena sesudah Jawa itu 22,4% di Sumatera dan Sulawesi 7,4%. Cuma kalau kita lihat di Jawa, ya sebagai penyumbang utama perekonomian, sampai dengan Q3 2025 5,17% di sini. Jadi cukup stabil.
Sementara seperti tadi saya sampaikan, the new engine of growth itu di Sulawesi itu pada kisaran 6-7%. Dan yang kita lihat di sini Maluku Papua terjadi kontraksi yang cukup besar dari 7,8 ke 1,6 dan kemudian di 2,68. Jadi kalau kita lihat biasanya nature-nya, kalau luar Jawa itu relatif zigzagnya standar deviasinya cukup besar karena majority mereka adalah commodity base, ya dia didorong oleh ekspor commodity base. Sementara Jawa karena relatif sudah lebih mature, growth itu pertumbuhan atau deviasi standarnya tidak sebesar let's say Sulawesi atau Maluku Papua karena kita lebih ke manufacturing, services gitu ya. Ini ada plus dan minusnya. Berarti sumber ekonomi kita itu di Jawa itu nggak terlalu dinamik ya karena uh, lebih berada pada status quo tanpa adanya masif tambahan nilai ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan yang kita harapkan. Right. Mungkin saya akan masuk ke pertanyaan terakhir di kita. Kalau begitu, apa yang menjadi masalah di pertumbuhan ekonomi ke depan? Jadi, kalau kita kembali ke teori dasar, pertumbuhan ekonomi itu bisa terjadi karena sumber-sumber yang sifatnya siklikal dan ada sumber-sumber yang sifatnya fundamental. Tentu kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi itu harus didorong oleh sumber-sumber yang sifatnya fundamental. Nah, fundamental itu hanya bisa digerakkan dengan faktor-faktor produksi, labor, capital, dan teknologi terutama. Sementara kalau fiskal stimulus, tax stimulus, monetary stimulus, itu akan bersifat cyclical ya, atau temporer. Jadi kalau kita berharap masif pertumbuhan ekonomi sampai 7%, 8%, hanya bersandar pada fiskal atau monetary stimulus, itu bukan rumus yang tepat. Karena si fundamental dari perekonomian itu hanya akan bisa digeser ke kanan, kurvanya akan hanya bisa digeser ke kanan kalau fundamental aspeknya juga meningkat dengan drastis, inovasi, teknologi, R&D dan sebagainya, which is itu nggak terlalu kelihatan di Indonesia saat ini. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, 60-40 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kita itu sebenarnya relatif melandai sejak 2010 ke atas gitu ya. Mungkin ada outlier ketika pandemi, tapi secara umum kita 51, 52, 53 tanpa adanya lecutan yang lebih tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu penasaran, berapa kalikah kita mencapai growth lebih dari 7%? Dalam 60 tahun terakhir, jawabannya 15 kali. Berapa kalikah growth itu sustainable ya 5 tahun saja atau 5 kali saja dia sustainable. Bandingkan dengan Cina bisa maintain pertumbuhan ekonomi 24 consecutive years dan Malaysia dan Vietnam. Jadi kita negara yang relatif tidak mampu memaintain pertumbuhan ekonomi tinggi pada jangka panjang. Nah, kalau kemudian teman-teman penasaran kenapa itu terjadi, coincidentally kalau kita cek ke Bloomberg Commodity Price, length of duration dari constant increase di komoditas itu memang hanya 3,5 tahunan. Jadi habis itu turun. Kalau kita punya nikel naik sekarang, tahun depan naik, tahun depannya naik, hampir pasti tahun depannya turun. Karena average dari 40 tahun ke belakang, commodity price itu medium dan average-nya di 3 tahun. Jadi habis 3 tahun dia turun. Dan itu konsisten dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak pernah terjaga tumbuh tinggi selama lebih dari 5 tahun atau 5 consecutive year. Jadi kalau kita bandingkan dengan Cina yang terus 24 tahun, itu artinya dari something more fundamental yang mereka capai yang kita tidak capai. Dan ini menjadi PR ke depan. Nah, salah satu yang menarik untuk dibahas adalah seberapa mampu kita mengelola hutang. Jadi hutang itu bukan aib buat negara berkembang karena theoretically kita memang kekurangan likuiditas. Ya, kita memiliki fiscal capacity dan saving capacity yang terbatas. The problem is how good are we ya dalam menggunakan hutang yang kemudian mendorong pertumbuhan, dan itu ternyata kita tidak sepositif Thailand. Jadi kita tidak terjadi positive relationship antara pertumbuhan hutang dan pertumbuhan ekonomi. Jadi ini juga faktor struktural kedua. Faktor struktural ketiga adalah mestinya dengan semakin banyaknya openness ekspor impor di satu negara, PDB per kapitanya juga akan meningkat. Kita tidak terjadi. Jadi openness kita itu kebanyakan di mining, di nickel, downstreaming, yang ternyata tidak mengangkat really kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan Vietnam atau Malaysia atau Filipina misalnya.
Jadi ini yang menjadi PR struktural. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bertanya 2026 bisa 7% atau 8% without any structural touch, hampir tidak mungkin. Karena sekali lagi membutuhkan beberapa touch yang sifatnya lebih struktural. Termasuk GVC atau Global Value Chain kita. GVC kita itu kebanyakan memberikan input bagi negara lain. Jadi kita berada di paling ujung dari supply chain global. Makanya di sini forward participation-nya tinggi, backward-nya rendah. Jadi ini juga menjadi faktor struktural juga. Kemudian TFP itu adalah total factor productivity. Ternyata kita juga nggak terlalu bagus ya, kita bandingkan dengan negara lain, ya Indonesia warna biru, kita di 2024 terendah dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Singapura. Jadi kalau ada 2 pabrik dan 2 orang di 4 negara itu, negara lain produksi lebih banyak, kita lebih sedikit. Karena apa? Karena TFP-nya lebih rendah. Jadi ini juga struktural problem yang kita hadapi. Belum lagi masalah dengan research and development, inovasi, dan sebagainya. Jadi secara umum, ini yang menjadi tantangan struktural kita. Kalau kita lihat di aspek tenaga kerjaan juga makin banyak tenaga kerja kita yang bekerja di sektor lower value added dibandingkan dengan higher value added. Jadi all in all, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita simpulkan? Dari makroekonomi indikator, most likely di 2026 adalah pertumbuhan ekonomi masih sekitar 5 tipis atau 4 gemuk gitu ya. Karena kenapa terjadi demikian? Karena di komposisi pertumbuhannya tidak didorong oleh total faktor productivity yang benar-benar kuat ya. Implikasinya apa? Ya ekonominya baik tapi mungkin tidak radically improve ya, tidak jelek juga. Jadi kalau targetnya middle income trap mungkin masih akan muncul. Domestic demand masih menjadi sumber pertumbuhan utama, tapi agak sulit mengangkat karena dia harus bisa dibarengi dengan export orientation, lebih kompetitif, lebih terlibat dalam global value chain yang kita di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak terlibat di sana. Kemudian fiscal policy stabil, debt ratio-nya masih 40%, tapi juga kalau kita mau ngegas sesuatu, fiskalnya juga harus berani gitu. Dan ini yang satu sisi memang kita harus tetap prudent, di sisi lain fiskal dibutuhkan untuk perekonomian terlecut ke depan. Jadi ini adalah jalan tengah yang mungkin masih harus kita pikirkan bersama. Structural transformation tidak kelihatan luar biasa, walaupun tidak buruk juga. Namun kalau targetnya 8%, 7% ke depan, this aspect is the key issue ya. This aspect is the key issue kalau kita mau bertumbuh di luar standar yang biasanya kita tumbuh dalam beberapa waktu terakhir. Nah, apa yang buat teman-teman di bisnis? Pertama, pertumbuhan ekonomi akan stabil tapi tidak spektakuler. Kemudian returns driven more by volume dan productivity. Kemudian policy and investment cycle matter more than innovation cycles. Kemudian expected stable but moderate returns. Jadi mungkin IHSG walaupun JP Morgan memprediksikan 10.000, I don't think, ya kita lihat bersama apakah memang akan seperti itu. Kemudian yield and cash flow become more core investment themes, dan kalau kita lihat ya ini harus ditranslasikan ke kebijakan perusahaan. Jadi perusahaan yang maju ke depan adalah perusahaan yang juga mampu keluar dari normality, karena kita tahu di level negaranya kalau kita tidak keluar dari normality, yang dapat juga normal-normal aja returnnya 5% gitu ya. Dan ini membutuhkan balancing antara kemampuan kita memprediksi ke depan dan kemampuan kita untuk tetap menjaga fiskal dan inovasi kita. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Mas Kivi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Ibrahim. Wah, ini insight-nya banyak sekali Pak. Catatan saya full ini Pak, jadinya Pak. Mungkin saya coba recap sedikit ya Pak ya. Jadi ada beberapa yang saya highlight. Yang pertama, di beberapa tahun terakhir itu pertumbuhan kita stabil ya Pak ya. Pertumbuhan kita stabil, terus GDP kita juga penyumbang terbesarnya ternyata adalah konsumsi domestik ya Pak ya. Betul. Itu ada bagusnya karena kalau global meredup ya kita nggak masalah gitu. Tapi begitu global ada pertumbuhan kita tidak terlalu impact gitu ke kita. Nah, terus tadi juga ada hal yang saya catat, kalau kita lihat dari financial sector juga saat ini masih stabil ya Pak ya. Loan growth juga stabil, tapi tadi seperti tadi Bapak sampaikan, kita sebenarnya butuh lecutan ya Pak ya, supaya bisa bertumbuh lebih. Demikian juga di real sector juga
masih stabil. Nah, terus saya mencatat ada beberapa structural challenge ya Pak ya, yang dimana kita membutuhkan sentuhan dari ya pihak-pihak terkait supaya kita bisa bertumbuh untuk bisa mencapai pertumbuhan 7-8% nanti di kedepannya ya Pak ya. Satu hal berarti barangkali yang bisa saya saya simpulkan untuk tahun depan kita masih optimis berarti ya Pak ya, bahwa pertumbuhan akan stabil tapi kita optimisme yang dibalut dengan realistis gitu kira-kira ya Pak Ibrahim ya Pak ya. Ya, betul. Jadi kalau kita melihat apakah pertumbuhan ke depan akan tetap seperti sekarang, at least Mhm, seperti sekarang atau lebih baik, mhm, mhm. tapi tidak luar biasa sampai Ya, 7% atau ya, 6%. There is still a long way off the goal untuk ke arah sana. siap, siap. Ya, terima kasih atas insight-nya. Benar-benar ini eh, meaningful bagi kami Pak, sehingga kita bisa mempersiapkan diri lebih baik nanti di tahun depan ya Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke pembicara kedua, yaitu Pak Iwan Soekardi. Untuk sesi kedua ini kita akan membahas tentang taxation outlook. Jadi tadi kita sudah lihat gambaran ekonomi seperti apa. Nah, sekarang kita akan lihat kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan di 2026 nanti eh, di dalam aspek perpajakan. Tapi seperti biasa, Bapak Ibu, sebelum masuk saya pantun dulu kan begitu ya. Ya, aturan pajak terus diperbarui, sistem digital membuat pajak mudah diawasi. Supaya 2026 tidak jadi kejutan di kemudian hari, mari dengarkan teks outlook dari Pak Iwan Soekardi. Ya, kepada Pak Iwan, waktu dan layar kami berikan, Pak. Ya, terima kasih, Kivi. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Slide saya udah kelihatan ya? Siap, sudah Pak, sudah. Ya, oke. Jadi tadi setelah kita mendengarkan pemaparan dari Pak Ibrahim yang memberikan satu insight economic outlook di 2026, jadi penuh harapan, tapi kita juga harus banyak kewaspadaan gitu. Jadi tetap ya, kalau kita yang namanya sesuatu yang belum pasti, pasti ada catatannya. Jadi kita sekarang masuk ke mungkin ada beberapa hal yang saya sampaikan gitu. Jadi ini saya mencoba summary apa yang ada dari program atau inisiatif yang dilakukan pemerintah itu. Kemudian kita melihat juga ke belakang dan kira-kira nanti apa sih yang akan harus kita persiapkan gitu untuk kita paling tidak dari sisi tax compliance, tax readiness itu kita akan stable gitu, dan saya yakin semua sudah memiliki kesiapan masing-masing gitu. Tapi ini adalah hal-hal yang sebenarnya kita summary dari apa yang ada gitu. Jadi kita mulai mungkin dari profile ini. Jadi mungkin ini bisa menjadi satu gambaran gitu. Jadi di 10 tahun terakhir kita lihat struktur penerimaan satu budget penerimaan pajak dan juga bagaimana perolehannya gitu. Jadi kalau kita lihat di 2025 ini sampai bulan November ya, itu memang masih belum kelihatan atau ya kalau boleh dibilang sepertinya tidak akan tercapai gitu budget ini. Dan ini mungkin kalau kita lihat nanti kita bahas mengenai apa alasannya, ya tentu banyak beberapa hal gitu yang membuat ini menjadi meleset itu. Tapi paling utama adalah tadi sudah disebutkan bahwa sebenarnya secara ekonomi memang di 2025 ini tidak terlalu bagus. Jadi kalau kita lihat di perolehan penerimaan pajak di mana kita itu melebihi target atau paling tidak mendekati, itu pasti didrive oleh bagusnya harga komoditas gitu. Jadi mungkin ini sesuatu yang menjelaskan bahwa Indonesian economic itu masih didrive oleh
commodities, terutama natural resources gitu. Jadi itu yang jadi bahan, dan sebenarnya bukan itu message-nya. Jadi kalau kita lihat ini, jadi ini kan lesson learn buat pemerintah untuk melakukan hal-hal yang lebih baik, persiapan yang lebih baik, dan juga mungkin monitoring yang lebih baik. Ingat self-assessment itu kita semua menghitung, melapor, dan membayar itu sendiri, tapi ada mekanisme kontrolnya. Nah, ini yang mungkin nanti ada hubungannya gitu. Kemudian kalau kita lihat juga di slide berikut, ini sebenarnya masuk ke area 2026, tapi saya mau memberikan gambaran sebelum kita masuk ke 2026 yang tren yang kita harus perhatikan gitu. Jadi kita lihat gitu nanti angkanya berapa penerimaan pajak. Jadi kalau kita lihat tadi sudah diterangkan juga mengenai kira-kira expected pertumbuhan ekonomi di level berapa, kemudian juga inflasi di berapa. Tapi paling tidak gini, pemerintah punya beberapa program besar yang harus dibiayai gitu. Jadi ini yang memaksa memang kita terus kalau kita balik lagi tadi ke penerimaan pajak itu. Jadi kalau kita lihat di 2000 di 2021 terus itu semua pertumbuhan penerimaan pajak itu naik terus secara cukup signifikan gitu. Tapi ya kita lihat juga karena pertumbuhan government spending-nya juga meningkat terus gitu. Jadi ini kan harus terus seiring dengan kemampuan kita dan juga pemerintah membalance antara spending dengan revenue gitu. Nah, ini program-program ini harus dibiayai dan ditopang oleh dari penerimaan pajak gitu. Jadi kalau kita lihat mungkin di sekitaran penerimaan pajak itu sekitar 70 sampai 90% gitu ya, tergantung dari tahunnya gitu. Tapi memang di kisaran itu. Jadi oleh karena itu kita ya seharusnya memang cukup berbangga gitu bahwa kita berpartisipasi untuk membiayai pembangunan ini. Lepas dari apapun gitu ya, tapi paling tidak memang penerimaan pajak ini masih akan terus menjadi tulang punggung di satu quote-unquote negara-negara yang lebih modern, lebih develop. Itu memang penerimaan negaranya itu akan banyak ditopang oleh sektor pajak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke di 2026. Jadi kalau kita lihat di 2026 ini mungkin kita mulai dari tadi masih pertumbuhan dari penerimaan pajak gitu. Jadi penerimaan pajak ini kalau di Undang-Undang era APBN itu udah mencapai angka 3.000 triliun gitu sekarang. Jadi itu penerimaan negara, kemudian 2.300 triliun itu penerimaan pajak gitu. Jadi cukup signifikan gitu. Jadi tadi sudah disebutkan juga mengenai tax ratio. Sebenarnya ini kalau kita ingat kampanye pemerintahan sekarang itu sempat menjanjikan tax ratio yang mungkin saya tidak membahas angkanya gitu, tapi sangat ambisius. Tapi kalau kita lihat terakhir-terakhir ini ada beberapa mungkin juru bicara pemerintah mengulangi lagi bahwa target target pertumbuhan tax ratio itu memang mungkin sekitar 10-13% gitu. Jadi kalau sampai angka yang dicanangkan waktu itu sampai 20% lebih, itu mungkin sangat ambisius gitu. Nah, kalau kita lihat mungkin apa sih faktor-faktor yang menyebabkan kita miss gitu tadi di 2025, tapi balik lagi ini bukan hal yang perlu kita bahas secara detail gitu, tapi paling tidak ini dari hal-hal yang saya rangkum dari pernyataan pemerintah gitu. Jadi ya mungkin PPN rate-nya nggak jadi dirubah, jadi itu mengakibatkan asumsi penerimaan juga meleset gitu, dan realisasinya juga meleset. Kemudian juga ada beberapa external pressure seperti harga komoditas tadi yang saya sudah bilang. Jadi kalau kita lihat semua harga komoditas tahun ini
mungkin bukan tahun yang baik, dan juga mungkin di Q terakhir ini banyak sekali mungkin ya kita cukup prihatin ada bencana, dan ini tentu akan ada dampak terhadap penerimaan negara juga gitu. Nah, ini artinya posisi awal kita untuk siap-siap di tahun 2026 bahwa penerimaan dari sektor pajak semakin meningkat, kemudian juga pertumbuhan tax ratio juga masih sangat quote unquote konservatif ditanamkan, kemudian juga kegagalan maksudnya hal-hal yang menyebabkan penerimaan di tahun 2025 itu belum tercapai. Dari belajar dari sini, maka disusunlah policy yang kalau kita lihat ini diambil dari framework makroekonomi 2026 gitu. Jadi ada dokumennya, nanti bisa dicek aja di BKF gitu. Itu di 2026 apa aja sih policy yang akan di quote unquote dilaksanakan pemerintah untuk bisa quote unquote mensecure penerimaan negara tersebut. Jadi paling tidak programnya sudah ada, fokusnya sudah ada, nanti kita tinggal lihat aja pelaksanaannya. Tapi ini kan sangat quote unquote normatif gitu. Nanti pada saat pelaksanaannya apa yang paling actual gitu. Yang paling berasa buat kita adalah nanti adalah monitoring gitu. Monitoring apapun ya, apalah bahasanya kalau di media bahkan ada yang mengindikasikan sebagai hunting in the zoo misalnya. Ya apapun, tapi itu adalah effort untuk bisa mencapai hal tersebut gitu. Jadi tapi sebenarnya kalau kita semua siap, kalau kita semuanya sudah comply, apapun istilahnya, itu monitoring tersebut tidak akan berdampak. Mungkin secara administratif atau secara effort beban perusahaan akan semakin meningkat gitu. Jadi SP2DK makin intens, pemeriksaan akan makin luas gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus kita lihat itu, karena ini basisnya gitu. Jadi di 2026 nih yang akan dilakukan, jadi yang paling di atas itu sebenarnya ada 5 gitu ya, tapi ini ada dibagi 4 besar aja karena di dalamnya ada bagiannya salah satunya. Jadi memperluas tax base gitu. Tax base ini ya kuncinya gitu, kunci untuk bisa kita kalau base-nya sudah cukup kan berarti tinggal monitoring dan mungkin enforcement gitu. Jadi di sini kita untuk bisa sampai ke tadi base-nya itu udah ada, monitoringnya ada di Cortex. Cortex itu nanti ya it tells everything lah gitu. It covers everything. Jadi how powerful it is kita lihat di 2025 ini, di 2026 ini kan saat pertama kali kita semua menggunakan untuk pelaporan menggunakan Cortex itu SPT. Kemudian stronger compliance and enforcement. Jadi ini mungkin ya sekarang digadang-gadang ya teknologi driven karena ada Cortex, kemudian juga intelligence based enforcement, itu semua ada fungsi dari yang dimiliki oleh Cortex gitu. Tapi kita lihat nanti sebenarnya gini, sebenarnya ada satu hal yang kritikal gitu ya, kalau semua ini sudah secara ideal ada informasinya dan bisa dipergunakan. Jadi analytical yang dilakukan oleh Cortex itu akan membuat mungkin pemeriksaan harusnya bisa lebih efisien, atau mungkin persentasenya juga akan bisa turun dengan hasil yang lebih maksimal gitu. Jadi data-data yang sudah quote unquote data matang yang nggak perlu apapun, jadi nanti tinggal by system udah akan ada alert itu. Nah kemudian yang berikutnya yang menurut saya juga ini karena saya cukup banyak terlibat di dalam proses ini dan cukup memonitor mengenai international tax alignment gitu. Jadi ini global tax, global minimum tax, BEPS, pilar 1, pilar 2 itu cross border enforcement dan segala macam itu memang diharapkan dapat meningkatkan juga kontribusi terhadap
bukan hanya tax base tapi actual penerimaan negara gitu. Kemudian kita juga mereview tax incentive. Jadi tax incentive ini memang harus benar-benar jadi gini, ada tarik mundur soal tax incentive yang menurut saya secara akademik memang sangat menarik gitu. Dan beberapa kali kita sudah mengadakan diskusi, forum group discussion, yang pada ujungnya adalah tax incentive itu masih dibutuhkan, tapi memang harus tepat sasaran gitu. Jadi bahkan dengan adanya global minimum tax itu memaksa negara-negara itu merubah policy-nya dari, ya ini sebenarnya nanti kita akan masuk ke topik khusus mengenai ini, tapi paling tidak memaksa negara-negara yang tax driven incentive, tax incentive driven policy menjadi yang substance based. Jadi karena ini semua ujungnya adalah bagaimana kita menarik foreign direct investment. Tadi mungkin sudah disebutkan seberapa besar kontribusi foreign direct investment terhadap pertumbuhan ekonomi, dan ternyata Indonesia masih akan membutuhkan gitu. Jadi ini tarik ulur yang mungkin nanti pemerintah memang sangat sensitif untuk bisa mereview ini gitu. Nah kemudian hal khusus lagi yang saya rasa harus diperhatikan adalah di 2026 ini, dan beberapa kali udah disosialisasikan, memang ternyata banyak sekali apalagi awal-awalnya mengenai penerapan Cortex ini banyak kegagalan. Dan kalau perusahaan-perusahaan, mungkin perusahaan-perusahaan besar terutama, ya mereka sudah menjalankan ini, tapi orang pribadi dan juga mungkin beberapa perusahaan yang skala kecil itu masih banyak yang bahkan belum mengaktifkan Cortex-nya. Nah itu disarankan harus segera dilakukan gitu. Sama kita orang pribadi coba dicek, karena ada beberapa hal yang mungkin kita perlu familiarization di sebelum kita menyampaikan SPT di 2026 nanti di bulan Maret itu, karena SPT orang pribadi kan disampaikan di sana. Jadi ada beberapa hal yang mungkin saya akan sampaikan juga beberapa poin gitu. Jadi kita ini baru menjelang akhir tahun baru 51,66% wajib pajak yang mengaktifasi akun Cortex. Jadi ini angkanya mungkin masih perlu di-boost lagi, dan sosialisasinya kalau saya sebagai konsultan di IKP itu kita sangat sekali intens bekerja sama dengan Direktorat Penyuluhan di DJP itu untuk mensosialisasikan ini ke wajib pajak, terutama kepada klien-klien gitu, karena ini dampaknya akan sangat signifikan terhadap potensi penerimaan pajak dan tingkat compliance gitu. Nah kemudian ini kalau kita bicara masalah Cortex untuk orang pribadi misalnya ya, jadi SPT itu nanti kita semua akan menggunakan Cortex, jadi harusnya semua didesain akan memudahkan gitu ya, memudahkan termasuk juga di sini data matching atau pemotongan oleh pihak lain, itu semua sudah ada di dalam sistem semua. Kemudian juga penyusunan attachment, kemudian tadi withholding tax slips, kemudian buat yang perusahaan UMKM juga dia tidak yang menggunakan norma itu semua sudah akan terakomodasi. Kemudian pelaporan aset itu semua sudah terintegrasi di dalam satu sistem di Cortex. Jadi makanya saya himbau ya mulai dilihat gitu ya, diaktifkan Cortex-nya, nanti akan harusnya sih didesain memang sangat membantu untuk memudahkan wajib pajak gitu. Nah kemudian kalau SPT gimana gitu, jadi SPT tapi kurang lebih intinya sama gitu, semua formnya sudah disediakan dan semua akan dibuat memudahkan gitu, di guide kita dari step by step. Kalau dulu kita mungkin mengisi manual, kemudian berubah menjadi ISPT, kemudian sekarang pakai Cortex, itu sama semua. Jadi pada dasarnya by system ini lebih memudahkan. Tapi tentu
ada satu hal yang perlu kita siapkan, tetap working papers, karena nanti kita akan menyangkut juga kalau ada pemeriksaan semua harus ada bukti pendukung. Jadi kalau yang by system sudah connect ke Cortex, nah ini ada beberapa provider accounting system yang sudah bisa gitu. Jadi ini akan memudahkan, tapi memang tetap harus kita waspada mengenai hal-hal yang sifatnya manual adjustment. Jadi fiscal correction, kemudian mungkin corporate assets listnya itu, kemudian juga ada beberapa hal aset itu perhitungannya ada yang tidak sama antara accounting dan tax gitu. Jadi itu hal-hal seperti itu harus diantisipasi manual atau otomatis, tapi sudah di-adjust di dalam sistem gitu. Jadi dua ini baik individu maupun badan semua sudah terakomodasi di dalam sistem. Yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya bahwa kita harus sudah siap dengan Cortex ini. Dan berikutnya ini sesuatu yang mungkin kalau tadi kita mengenai kesiapan Cortex, kemudian berikutnya mengenai tax enforcement atau mungkin monitoring dan enforcement gitu. Jadi 2025 bagaimana keadaan, 2026 ini pasti akan lebih quote unquote monitoringnya akan lebih ketat gitu. Apalagi dengan adanya Cortex gitu. Jadi yang punya hutang pajak akan dikejar karena itu adalah sudah mempunyai kekuatan hukum tetap gitu. Jadi dilaporkan itu kalau kita lihat ada berapa tuh, makin gencar tagih utang pajak, DJP kumpulkan 14,71 triliun. Jadi itu kan jumlah yang cukup besar gitu. Terus kemudian nanti ada juga menggandeng aparat hukum di 2026. Jadi di beberapa daerah, bahkan ini daerah ya, itu ada kerjasama misalnya dengan kejaksaan untuk penagihan pajak. Saya tidak bicara pajak pusat ya, misalnya pajak daerah, ada beberapa daerah yang kalau menunggak pajak maka penagihannya di jaksa yang melakukan gitu. Jadi mungkin hal-hal yang ini kalau bagian kita pajak pusat itu biasanya nanti akan ada suatu shock terapi buat yang menunggak pajak atau quote-unquote yang melakukan tindak pidana perpajakan yang akan diproses gitu. Jadi maksud saya di sini pesannya adalah kalau kita siap, kita comply, apapun yang akan terjadi di 2026, seharusnya akan lebih mudah buat kita memanage risiko gitu. Nah, kemudian berikutnya, apa sih yang harus kita siapkan untuk kalau misalnya ada pemeriksaan gitu, karena tadi enforcement, terus kemudian Cortex, dan ujungnya pemeriksaan. Terutama pemeriksaan itu tidak bisa dihindari kalau kita lebih bayar. Atau kita di DJP mereka punya skor, kita mungkin memenuhi syarat untuk diperiksa, atau misalnya perusahaan merugi terus-menerus, itu semua harus kita siapkan gitu. Jadi karena pemeriksaan pajak itu adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari gitu, apalagi kalau lebih bayar gitu. Jadi kita harus punya satu persiapan pertahanan yang cukup bagus. Jadi SPT-nya harus disusun dengan bagus, kemudian semuanya tepat waktu, kemudian kalau ada SP2DK kita respons. SP2DK ingat, kalau tidak direspons properly maka dia akan dilanjutkan dengan pemeriksaan gitu. Kemudian tax audit pun harus kita kooperatif, kita respons dengan sediakan data dan informasi yang disediakan. Itu semua akan mempermudah proses gitu. Dan harus kita ingat bahwa kita dealing dengan human being gitu, yang satu dan beberapa hal akan sangat tergantung dari bagaimana kita berlaku, bersantun terhadap respons. Dan kalau semua itu dilakukan, insya Allah kita semua akan berjalan mulus gitu. Jadi kita juga harus lihat lagi mengenai sekarang jangka waktu tax audit itu menjadi lebih cepat gitu. Jadi ini hal-hal ini mungkin kita selama ini tidak terlalu aware. Kita harus membedakan bahwa bagaimana mengautoritikan ini kepada, kalau yang tax manager kepada staff mungkin memanage semua ini
ingat bahwa harus selalu memonitor mengenai deadline gitu. Karena pajak ini deadline-nya banyak dan kalau gagal ada konsekuensi baik secara hukum maupun finansial gitu. Jadi itu semua harus di manage gitu. Jadi ya bookkeeping, record, kemudian juga tadi saya sudah menyatakan good faith dan segala macam semua harus di dalam satu sistem yang baik untuk menunjang bahwa kita siap jika ada pemeriksaan. Dan nanti mungkin kalau sampai untuk memanage tersebut butuh eksternal ya harus dilakukan gitu karena biasanya kalau internal itu akan berfokus kepada proses dan dokumentasi, tapi strategiknya kadang-kadang suka miss. Atau tidak ada waktu untuk mempersiapkan dokumen atau mencari dan memilah-milah mana yang urgent dan important, itu kalau nanti dengan bantuan eksternal itu akan lebih terstruktur dan insya Allah menjadi lebih baik gitu. Bukan berarti saya internal tidak bisa, tapi kalau memang dibutuhkan ya harus mendapat support dari konsultan pajak misalnya gitu. Nah berikutnya, jadi satu hal lagi yang mungkin perlu diketahui mengenai global minimum tax, tapi global minimum tax itu tidak semua akan terkena dampak gitu. Jadi yang mungkin harus diperhatikan adalah bahwa perusahaan-perusahaan yang dia ini kan filosofinya adalah ini bagian dari BEPS erosion and profit shifting, bahwa semua perusahaan di dunia ini in the past banyak yang sekali melakukan structuring, melakukan planning gitu yang mengakibatkan tidak atau bayar pajak dalam jumlah yang minimum gitu. Dan itu tidak fair gitu. Tapi itu dilakukan semua dengan segala macam loopholes gitu. Nah, ini idenya kalau pilar 1 dia untuk mengenakan pajak di negara-negara yang mungkin secara fisik tidak hadir. Kalau pilar 2 ini global minimum tax itu adalah untuk memastikan bahwa multinational enterprise itu membayar pajak pada level tertentu yaitu 15% gitu. Nanti mekanismenya gimana itu mungkin harus ada sesi khusus, tapi paling tidak gini, kita tahu bahwa ini untuk perusahaan-perusahaan yang terdampak tadi yang 750 juta euro turnover setahun itu ya harus mempersiapkan ini gitu. Jadi impact di bisnisnya di Indonesia seperti apa? Itu memang tidak terlalu banyak kalau yang UPI-nya di Indonesia gitu. Di laporan di OECD Statistik 2025 itu di Indonesia ada 68 UPI, tapi yang terdampak ke Indonesia, jadi mungkin UPI-nya di luar beroperasi di Indonesia itu ada 6 ribuan entity yang dan juga yang tax rate-nya di bawah efektif tax rate-nya itu di bawah 15%. Jadi selain tadi syaratnya dia harus efektif tax rate 50%, dia threshold-nya juga harus di atas consolidated revenue harus di atas 750 juta euro gitu. Jadi terus kemudian ada beberapa entities yang mungkin akan terkena karena sistem atau rejim pajaknya berbeda dari yang umum. Kemudian juga ada lagi yang beberapa entity yang memang subject to tax incentive gitu. Dan ini ada beberapa business response ya, jadi bagaimana kalau terdampak ya paling tidak datanya harus disiapkan, kemudian global structure harus dilihat lagi, transfer pricing-nya, dokumentasinya harus dilihat, dan ini masih banyak ada waktu untuk align antara transfer pricing dengan global minimum tax karena banyak room untuk improvement di sini. Kemudian insentifnya juga dilihat gitu di setiap negara atau di negara yang ada gitu, karena untuk apa kalau kita kejar-ngejar tax insentif kemudian ternyata efektifnya kita tetap tax rate tidak banyak terbantu. Nah yang berikutnya, Indonesia itu sebenarnya kalau dari sisi global minimum tax kita masih cukup kompetitif gitu. Jadi karena satu ya kalau buat multinational enterprise ya di Indonesia dia kena pajaknya di atas global minimum tax gitu. Jadi Indonesia bukan negara-negara yang termasuk designated jurisdiction untuk profit shifting gitu karena nggak efektif di Indonesia. Kemudian
di sini juga substance rich sectors gitu. Jadi substance rich itu ada beberapa quote unquote, ada beberapa apa namanya perhitungan yang mengakibatkan bahwa kalau fixed asset atau labor intense operation itu ada beberapa insentif atau safe harbor yang bisa dimanfaatkan. Kemudian Indonesia juga sudah mengadopsi QDMDT, Qualified Domestic Tax. Jadi kita di sini akan mengenakan pajak kalau di sini memang tidak sampai 15%. Tadi sektor-sektor yang vulnerable. Kemudian shifting dari tax incentive base menjadi substance base gitu. Nah, mungkin terakhir gitu ya, terakhir saya mungkin ini tidak ada hubungannya dengan tax trend to watch gitu, tapi ini trends yang terakhir itu mungkin jangan sampai kita ketinggalan juga mengenai AI and tax gitu. AI and tax ini saya rasa penting sekali. Jadi kita menggunakan teknologi yang semua ada dan semua bisa diakses. Mungkin kita tinggal banyak berdiskusi dengan bagian IT, apa yang concern yang kita sampaikan gitu. Jadi sebagai contoh misalnya kita nih RSM secara internal sudah mendevelop AI untuk misalnya menganalisa misalnya dari 2019 sampai 2022, 2022 sampai 2025 itu putusan pengadilan mungkin udah hampir 100.000, 70.000 berapa gitu. Kita kalau mau mencari putusan tersebut, ya kalau kita suruh staf cari putusan yang ini dicari di websitenya pengadilan pajak ya mungkin butuh berapa hari gitu. Tapi kalau dengan kita punya AI kita tinggal masukin ya ada key indicatorsnya apa aja yang kita masukkan, nanti dia akan mencari putusan tersebut dan mensummary dan juga memberikan judgment misalnya likelihood to win apa dengan approach siapa, bahkan banyak hal-hal yang itu hal-hal yang bisa kita masukkan monitornya untuk bisa sampai pada kesimpulan berapa sih kans kita untuk menang kasus ini gitu. Jadi itu mungkin yang beberapa hal. Jadi kalau boleh saya simpulkan di slide terakhir ini, jadi Cortex itu di tahun depan adalah menjadi critical buat kita. Jadi semua harus kita monitor di Cortex. Kemudian hal detailsnya itu harus didiskusikan dan punya SOP yang jelas untuk memastikan bahwa these powerful tools ini bisa bermanfaat dan bisa juga memonitor dan mengidentify risk dan kita bisa merespon semuanya dengan efektif gitu. Kemudian filing juga harus sangat diperhatikan semua dan itu semua sekarang akan lebih mudah dengan adanya Cortex. Data konsistensi sama documentation termasuk juga di sini transfer pricing, SPT, interdivision arrangement semua harus dilakukan dengan lebih baik untuk hasil yang lebih baik. Kemudian early risk identification, jadi mungkin harus di set up jenjang tax risk yang harus di-escalate di manager, mungkin di vice president sampai direktur, bahkan nanti harus report ke shareholders gitu jika memungkinkan ini dampaknya terlalu besar. Kemudian structuring harus kita monitor dengan perubahan-perubahan yang terkini, dan yang terakhir mungkin kalau dibutuhkan memang perlu independen atau eksternal untuk membantu kita melaksanakan pemenuhan kewajiban hak dan kewajiban perpajakan. Mungkin itu aja, Kivi. Saya balikan ke kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ihwan atas paparannya. Ada banyak sekali insight yang bisa kita catat di sini. Tadi yang terutama kalau saya lihat adalah perlunya peningkatan readiness terutama di persiapan Cortex maupun juga
persiapan kalau misalnya suatu waktu diperiksa begitu ya Pak, karena sekarang jangka waktu pemeriksaan semakin singkat gitu ya. Dan Ya, kemudian adanya nanti kemungkinan apa penagihan proses penagihan pajak akan semakin ekstensif gitu dari pemerintah. Dan ada bisa saja ada kemungkinan menggait aparat penegak hukum dalam proses penagihan pajak tersebut. Ya, terima kasih banyak Pak Iwan, terima kasih banyak Pak Ibrahim. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk saat ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita izin membacakan pertanyaan pertama. Ini pertanyaan untuk Pak Ibrahim ya Pak. Jadi pertanyaan pertama ini dari Pak Dava dari PT SBCS Indonesia. Pertanyaannya adalah untuk GDP Growth Outlook Indonesia, apakah akan ada efek dari Trump tariff dan apakah pembuatan IKN baru bisa menjadi jalan untuk keluar dari 5% growth trap? Nah, itu kira-kira Pak Ibrahim. Jadi efek dari tarif Trump dan juga kira-kira impact multiplier efek dari IKN kira-kira gimana Pak ke pertumbuhan Indonesia nanti Pak? Baik, mungkin saya akan jawab satu-satu ya. Dampak dari tarif Trump ini sebenarnya cukup kompleks buat Indonesia. Kenapa? Karena ada dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung itu akan berkenaan dengan sektor-sektor yang memang kita melakukan ekspor langsung ke US, seperti tekstil, kemudian sepatu, alas kaki, kemudian apa namanya baju gitu ya. Jadi komoditas-komoditas yang kita punya hubungan langsung. Nah, kemudian yang kedua ada dampak tidak langsung. Jadi misalnya kita mengekspor nikel sebagai komponen dari electric vehicles dari baterai yang diproduksi oleh Cina dan Cina kemudian mengolahnya dan mengekspor sebagai barang jadi electric vehicles ke Amerika Serikat. Nah, itu ada dua dampak. Dampak langsung dan dampak tidak langsung. Nah, gimana dengan Indonesia? Menurut saya akan berpengaruh ya akan berpengaruh walaupun saya tidak as an economist saya tidak terlalu melihat itu sebagai reason utama yang berpengaruh di growth. Kenapa? Karena Amerika Serikat itu sekitar 15% dari total ekspor kita. Jadi gede tapi nggak sangat-sangat gede. Dan kemudian kita lebih tergantung kepada Cina gitu ya, kemudian intra ASEAN gitu. Jadi berpengaruh iya, tapi nggak terlalu luar biasa besar. Sekali lagi karena struktur ekspor kita itu juga very much resource base. Resource base nggak nyampe ke Amerika. Resource base itu ke Cina dan beberapa ke Middle East, ke beberapa negara ASEAN gitu, tapi nggak nyampe ke sana. Jadi itu akan berpengaruh, tapi menurut saya ada reason yang lain kalau kita fundamentally ingin mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari 5%. Seperti tadi saya sampaikan, total factor productivity, kemudian inovasi, kemudian apa namanya labor gitu ya, capital gitu. Jadi itu yang kita harus lihat ya. Bapak Ibu mungkin lihat angka pengangguran kita itu naik apa turun? Jawabannya turun. Kenapa turun? Kenapa turun? Karena penyebutnya yang gede. Jadi angka pengangguran itu kan orang yang menganggur dibagi dengan angkatan kerja. Jadi ada pembilang, ada penyebut. Yang ada penyebutnya makin luas. Ibu-ibu keluar rumah jadi kerja. Anak-anak putus sekolah jadi kerja. Orang yang sudah lansia harusnya di rumah jadi kerja gitu. Jadi in a way itu structural problem yang kita hadapi. Jadi mesti berhati-hati dengan indikator makro karena kita harus lebih lebih ke dalam gitu. Itu sebagai contoh saja. Nah, IKN not trying to be politically correct ya, tapi IKN ini memang sesuatu yang bisa dilihat dari dua sisi ya. In a good way ini menjadi apa namanya solusi inovatif ya karena kita tahu Jakarta seperti apa, kita bisa hitung berapa ekonomi loss yang kita hadapi setiap kali bepergian. Dari saya Bintaro ke Sudirman bisa 2 jam, 3 jam PP, which is uncomparable dengan efisien capital city di negara lain. Tapi juga harus dibarengi dengan sesuatu yang efisien gitu. Jadi kalau punya IKN tapi kemudian malah ada double counting cost, harus ada surveillance cost ke sana misalnya, compliance cost di sana, kemudian di sini ada legal cost di sini, ya itu malah buat bisnis jadi nggak bagus gitu. What's the point untuk punya redundancy dari public service delivery gitu. Jadi menurut saya mesti dilihat
grand design dari IKN-nya seperti apa, which I don't know yet at the moment. Sebenarnya mau diarahin kemana sih dia gitu, dan tarik ulur antara apakah dijadikan ibu kota politik atau ibu kota pemerintahan atau ya dijadikan ibu kota Kalimantan misalnya. Itu yang menurut saya masih masih bergerak, dan sepertinya sampai dengan 2025 ini bukan menjadi agenda utama pemerintahan sekarang untuk decide menurut saya. There are many aspek yang pemerintah mau decide, dan IKN itu menurut saya tidak masuk pada prioritas utama yang pemerintah melihat urgent untuk sekarang diputuskan. Mungkin itu Mas Kivi dan saya. Terima kasih banyak Pak Ibrahim. Pak, mungkin saya boleh ini Pak bertanya, menyambung pertanyaan dari Pak Dava tadi ya Pak, ya. Eh, Terkait tadi yang Bapak singgung masalah bahwa penyumbang pertumbuhan kita kebanyakan adalah komoditas gitu Pak ya. Ya. Nah, sementara nanti di tahun 2026 kalau lihat kondisi sekarang Pak ya, kan itu harga komoditas cenderung turun. Hanya emas tadi kalau nggak salah dari Bapak itu yang mengalami perbaikan, Ya. yang Ya. mengalami peningkatan ya trennya kan itu pun karena adanya ketidakpastian ya. Hmm. Jadi ini kalau kita lihat Pak, kira-kira nih Pak, menurut pandangan atau ya view dari Pak Ibrahim, nih, sektor apa nanti yang di tahun 2026 yang akan menjadi leading gitu Pak penyumbang? Karena kalau kita lihat komoditas turun, trennya gitu Pak ya. Hmm. Sawit juga demikian. Yang kalau kita nikel juga sepertinya juga kondisi harga juga lagi turun ya Pak ya. Yang Hmm. kalau kita Hmm. berkaca ya merelasikan dengan penerimaan pajak yang waktu COVID itu 3 tahun berturut-turut achieve terus, ternyata didrive oleh kenaikan harga komoditas gitu. Jadi Ya, kalau betul. nanti tahun depan akan turun ya proyeksinya bisa jadi penerimaan pajak juga bisa jadi juga kurang ini ya. Hmm. Ya Hmm. kita semoga tercapai gitu tapi trennya seperti itu. Nah, apa ada nggak Pak kira-kira sektor yang nanti akan jadi ya new champion gitu Pak atau new engine of growth gitu di tahun 2026 ini Pak? Ya, kalau dari yang tadi saya sampaikan dan dari data yang ada, itu kayaknya kita berada di kelas yang mahasiswanya itu nilai ujiannya 7,5, 7,8. Jadi Hmm. jadi nggak sangat superior tapi nggak buruk juga. Tapi menurut Hmm. saya what makes 2026 different adalah bahwa saya bayangkan sejak awal Q1 fiskal stimulusnya akan lebih kelihatan dibandingkan dengan 2025. Jadi 2025 kan diketatin banget, Ya. dana perimbangan yang dikurangi segala macam gitu. Hmm. Nah, sekarang Hmm. moga-moga kita berharap 2025 ini sudah memberikan good apa namanya baseline analisis buat Kementerian Keuangan, sehingga tahu betul kira-kira berapa besar sih kalau mau efisiensi pun berapa besar mereka tetap harus allocate gitu. Karena gimana pun kalau regionalnya nggak tumbuh, ya Hmm. banyak sektor turunannya nggak tumbuh seperti tadi, tourism, hotel, restoran itu kan jadi nggak kelihatan gitu. Iya, Jadi iya, kalau iya. ditanya what will be the potential champion sector, menurut saya Hmm. sektor-sektor yang menikmati lower baseline di 2025. Jadi ketika 2025 dia nggak tumbuh, Hmm. 2026 ya karena ada fiscal stimulus dia bisa tumbuh. Which means mungkin hotel, restoran gitu di Oke. daerah-daerah, tapi tidak secara substansial merubah struktur sektor baru gitu, karena itu tadi mining lagi turun, yang terlebih Hmm. lagi Cina lagi turun, ya Cina lagi Hmm. turun Ya, ya, ya. apa namanya udah titik koma buat kita, bukan full stop Ya. tapi titik koma, karena alarming bahwa hampir komoditas kita itu akan tertahan gitu demand-nya. Hmm. Oke, Pak. Oh, berarti nanti lower baseline tadi, Pak ya, istilahnya ya. Lower Ya, baseline ya, sektor yang kemungkinan di 2026 akan menikmati apa pertumbuhan apa yang menjadi new champ tadi ya, Pak ya. pertumbuhan sektor. Ya, ya. Oke, oke. Ya, makasih banyak Pak Ibrahim. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini ke Pak Ihwan. Pertanyaan dari Pak Irwan, namanya mirip-mirip, nih, Pak. Dari PT Bambang Jaya, Bambang Jaja apa Bambang Jaya? Bambang Jaya ya. Pertanyaan pertama, penerimaan pajak 2025 kan menurun, kurang lebih 70% dari target. Tax ratio juga menurun. Sementara pertumbuhan ekonomi relatif stabil di triwulan 3 bahkan di triwulan 2 masih di atas 5%. Kok bisa nih penerimaan menurun saat pertumbuhan ekonomi stabil? Kira-kira apa faktor utamanya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua,
Ini lebih ke tax treaty nih. Saya ada kasus ekspor ke negara Amerika terkena tarif Trump. Apakah tarif tersebut bisa dikreditkan di SPD tahunan sebagai bagian dari tax treaty? Gitu kira-kira Pak Ikhwan, untuk pertanyaannya. Ini sebenarnya pertanyaan nomor satu, barangkali boleh juga kali ya Pak Ikhwan ya, ke Pak Ibrahim ya. Apa kalau Pak Ikhwan dari Ya, sisi tax revenue, mungkin dari Pak Ibrahim bisa kasih insight secara ekonomi gimana? Silakan Pak Ikhwan. ya, kalau saya sudah address dan itu konsisten juga dengan eh, Pak Ibrahim gitu ya, bahwa kalau saya tidak apa mau melihat dari hal di luar konteks itu ya. Artinya memang ini eh, kita itu banyak di-drive oleh komoditis gitu. Jadi ketika harga komoditisnya terganggu dan memburuk ya akan sudah pasti banyak dampaknya kepada penerimaan negara gitu. Dan mungkin kalau ada yang bisa mengelompokkan seberapa besar sih sumbangsih dari apa atau seberapa volatile kalau harga perubahan harga komoditi itu terhadap atau how sensitif lah gitu. Tapi ya itu memang yang paling bisa kita quote unquote kita salahkan gitu. Tapi selain itu mungkin ada hal lain gitu ya. Kalau kita bicara masalah penerimaan pajak gitu ya, mungkin ini hanya soal timing. Kalau kita ingat dulu di awal-awal implementasi Cortex di 2025 itu kan ada periode di mana kita sistemnya banyak yang misalnya PPN tidak bisa memproses pajak keluaran gitu fakturnya. Itu kan mengakibatkan terdelay penerimaan. Tapi kan sekarang semua sudah termanage gitu, cuman mungkin ada beberapa waktu itu cuma masalah timing aja. Tapi kalau sisanya memang ya fundamental gitu. Mungkin Hmm. mungkin kalau yang pertama itu udah jawaban dari saya. Mungkin saya serahkan ke Pak Ibrahim dulu untuk menambahkan atau mungkin Ya. jawaban utamanya dari situ. Kalau yang kedua habis itulah saya baru jawab. Ya, silakan Pak Ibrahim untuk Oke, terima kasih. Eh, penjelasannya. ya, terima kasih Pak Kivi, Pak Iwan. Kita tidak mendebatkan how accurate the calculation is. Itu mungkin domain yang berbeda, ya, domain yang berbeda. Cuma Iya. kalau kita stick dengan what government admit bahwa pertumbuhan ekonomi itu banyak didorong oleh PMTDB, menurut saya ya make sense dia nggak terrefleksi apa penerimaan pajak. Jadi kalau kita lihat apa namanya GDP itu kan bisa dibangun dari apa CIGN-X ya, consumption, household consumption, government spending, investment, dan net export. Nah, yang jadi sumber utama kemarin adalah front loading dari investment atau PMTDB. Ya, oke, we can trust it or we don't trust it, itu different domain. Tapi kalau sumbernya dari PMTDB, apalagi untuk military equipment atau untuk apa namanya, ya equipment secara umum lah ya, dia not substantially berpengaruh ke tax revenue. Karena dia Hmm. sumber pos dari PDB-nya itu national income accounting-nya itu beda gitu. Bukan dari household consumption, bukan dari ekspor. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kemudian nggak terlalu nampak atau malah menurun antara tax revenue, pertumbuhannya, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita berharap nanti di 2026 sumber utama pertumbuhan ekonomi nggak lagi di investment, tapi di Hmm. household spending, berarti orang makin semangat bekerja atau semangat belanja dengan pendapatan yang meningkat, dan atau aktivitas ekonomi yang lain yang taxable, gitu ya. Ya itu Hmm. kemudian baru kita lihat apakah nanti positively correlated antara tax revenue dan enggak. Cuman kalau sekali lagi karena reasonnya adalah front loading dari PMTDB, ya kita nggak mungkin bisa kelihatan berapa dampak dari TNI impor kapal selam misalnya. Kita nggak Ya. bisa detect dampaknya ke PDB gitu. Mungkin itu Mas Kivi. Siap, siap. Terima kasih banyak Pak Ibrahim dan Pak Iwan untuk jawaban atas pertanyaan pertama. Nah, ini pertanyaan kedua nih, eh, spesifik ke Pak Iwan nih. Kasus ekspor ke Amerika, Pak, terkena tarif Trump, apakah bisa dikreditkan di SP tahunan sebagai bagian dari tax treaty, Pak? Ya, jadi kalau kalau spesifik ini sebenarnya gini, eh, eh, kalau kalau eh, basisnya kan pasal 22 nih, sorry pasal 24 Undang-Undang PPH, jadi mengenai
foreign tax credit gitu. Jadi ya kita harus lihat dulu ini binatangnya apa gitu. Yang kita bayar di sana itu apakah itu quote unquote pajak penghasilan yang dimaksud pasal 24 atau bukan? Atau kalau lebih spesifik lagi karena ke Amerika ya kita lihat lagi di tax treaty gitu. Di tax treaty itu di pasal 23 itu memang memberikan garansi kita bisa mengkreditkan gitu. Tapi karena ini nature-nya itu adalah bukan pajak penghasilan, jadi itu harusnya tidak bisa dikreditkan. Tapi nanti mungkin harus lihat lagi dokumentasinya di sana apakah ini bentuknya import duty atau bentuknya ya apalah income tax charges ya. Kalau itu ya bisa kita kreditkan sepanjang memenuhi persyaratan ya kan untuk foreign tax credit itu PPh pasal 24 itu ada beberapa syaratnya. Jadi ya tentu dia hanya bisa dikreditkan maksimum sesuai dengan kredit pajak di Indonesia gitu. Jadi itu harus dilihat lagi nih Pak Irwan. Jadi nanti di sana bentuknya apakah PPh. Jadi setahu saya sih ini bentuknya memang semacam duty gitu, bukan PPh gitu. Kalau dia duty ya tidak bisa dikreditkan. Ya, terima kasih banyak Pak Iwan atas jawabannya. Terus ini ada, tapi ini lebih ke usulan ini kayaknya Pak. Usul Pak mengingat kondisi saat ini agar RSM mengusulkan Dirjen Pajak agar PTKP dapat dinaikkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Nah ini kita tampung dulu ya Bu untuk ini usulan. Nah Itu sih terus ini sebenarnya nggak usah kita. Itu kan sebenarnya di DJP juga kan ada tim ekonominya yang ya betul. very responsif lah untuk hal-hal seperti ini, termasuk juga ada PTKP, kemudian juga masalah deductibility, semuanya dicek dan direspon gitu. Jadi PTKP memang mungkin kita sudah agak cukup lama sih sudah dengan PTKP yang saat ini. Jadi kalau kita mau benchmarkkan negara-negara lain, sebenarnya misalnya PTKP itu minimum upah minimum gitu ya, berapa persentasenya? Ya itu bisa. Sebenarnya kita itu udah jauh gitu. Upah minimum kan semua nggak harusnya sih nggak akan kena pajak gitu. Jadi udah konsisten gitu dengan benchmark seperti itu. Ya cuman kalau ini mau dinaikin ke level berapa ya itu ya itu call-nya ada di pemerintah dan ini udah kalau kita ingat beberapa waktu lalu udah ada pembahasan masalah ini dan bahkan Pak Prabowo pun pernah menyampaikan hal ini. Jadi selain memang beberapa insentif yang diberikan kepada beberapa sektor, jadi tadinya kan hanya industri sepatu yang quote unquote pajaknya ditanggung pemerintah gitu, PP pasal 21-nya. Itu kan salah satu sebenarnya quote unquote secara tidak langsung menaikkan PTKP gitu. Jadi orang yang harus bayar pajak tidak bayar pajak, tapi caranya apa ya? Pajaknya ditanggung pemerintah. Ya hal-hal seperti itu semua sudah dihitung, Bu. Jadi ya kita lihat aja nanti. Tapi kalau menurut saya memang sudah saatnya dievaluasi gitu. Dan itu sudah ya kalau kita bilang sudah on the table lah gitu. Tinggal mungkin gongnya aja nanti kapan gitu. Siap. Terima kasih banyak Pak. Berikutnya ini juga spesifik ke Pak Iwan ini. Dari Ibu Susi PT Sinta Prima Feed Mill, izin bertanya kepada Pak Iwan, dalam skala 1 sampai 10 seberapa optimis Cortex mampu meningkatkan kepatuhan dan meningkatkan pendapatan negara di 2026? Waduh, ini skalanya 1 sampai 10 Pak. Waduh, saya tidak dalam kapasitas. Kalau ini anonimus ya, jadi saya nggak bisa memberikan opini. Tapi mungkin saya bisa memberikan catatan gitu ya, catatan. Jadi Ya, ya, kalau ya. ukurannya gimana? Jadi kalau kita ingat sebenarnya gini, ada hal yang very fundamental ketika sebenarnya gini. Kapan sih Cortex dimulai gitu? Kan kalau kita ingat mungkin udah 3 tahun sebelumnya sebenarnya udah di quote unquote di launch lah proyeknya. Mungkin ada eksternal yang mengerjakan. Kemudian harusnya seingat saya di Juni atau Juli 2022
ya waktu itu, tapi kan ditunda jadi Januari 2025. Tapi ternyata Januari 2025 pun masih banyak yang harus direvisi gitu. Ya mungkin itu sesuatu yang eh, apa ya, kalau saya bilang wajar ya nggak wajar gitu. Tapi sesuatu yang mungkin biasa terjadi dalam suatu proyek besar gitu. Ini kan proyek besar yang menyatukan dari banyak data yang harus diabsorb, harus dimasukkan ke dalam sistem yang baru, harus diolah, dan semua harus smooth gitu. Itu memang butuh waktu untuk penyesuaian. Saya bukan ahli IT, tapi menurut informasi, data yang dimiliki dari DJP itu sangat luas dan sangat banyak gitu, dan programnya tersebar di mana-mana. Mungkin itu yang tidak atau tidak secara smooth diperhitungkan pada saat transfer datanya yang mengakibatkan adanya delay gitu. Tapi apapun yang terjadi sekarang menjadi semuanya kan sudah quote unquote sudah menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan semua akan maksimal gitu. Tapi yang saya memberikan catatan, kalau kita lihat fungsinya, terus kemudian kita lihat apa kualitatif explanation-nya, itu ya sangat powerful gitu. Jadi saya rasa ini akan memberikan dampak kebaikan bukan hanya dari sisi tax authority, tapi dari user gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan ini dengan baik, sehingga satu, penerimaan negaranya bisa maksimal, dua, kita pun pekerjaannya banyak terbantu gitu kan. Selama ini banyak sekali hal-hal yang administratif yang mengakibatkan kita tidak atau dianggap tidak comply gitu. Padahal semuanya harusnya, kalau secara administratif sudah termanage ini dari sisi teknologi, kita nggak perlu mengeluarkan extra effort yang mengakibatkan kita dituduh atau dianggap tidak comply gitu. Mungkin itu sih dari saya. Ya, siap. Makasih banyak Pak Ikhwan. Ini saya sedikit tergelitik tadi ada dua hal yang barangkali sekarang agak rame tuh Pak. Ini barangkali Pak Ikhwan dan Pak Ibrahim bisa mengadres juga ya. Satu, fenomena shadow ekonomi Pak. Dan bahkan sempat diadres ya sama Pak Purbaya. Ya namanya shadow yang nggak bisa diukur gitu. Tapi di beberapa kesempatan, kalau nggak salah dari otoritas pajak juga mengatakan bahwa potensi pajak dari shadow ekonomi ini cukup besar gitu Pak ya. Nah itu kira-kira pandangan Pak Ibrahim atau dan juga Pak Iwan terkait gimana sih si shadow ekonomi ini kira-kira, dan bagaimana sih memajakinnya gitu ya dari pandangan bapak-bapak sekalian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kan rame juga tuh Pak ya berita orang kaya mau dipajakin gitu. Padahal aturan tentang pemajakan sudah ada semua gitu. Nah, apakah pernah gitu Pak dilakukan analisis, apakah ada cara lain gitu memajakin orang kaya yang di luar aturan yang sudah ada sekarang yang barangkali akan punya impact lebih ke penerimaan? Mungkin dari Pak Ikhwan kali bisa memberikan ini Pak, apa insight-nya gitu kira-kira si. Ya, gini. Kalau kalau saya dari sisi pajak ya, saya setuju Mm-mm. apapun terms-nya ya, shadow economy, terus Mm-mm. apa namanya eh, economic audit system. Tapi yang jelas gini, satu apa eh, definisi yang menjadi objek pajak itu kan penghasilan gitu. Dan Mm-mm. itu tidak dijelaskan apakah kita membicarakan alas hak yang sah atau sistem atau di luar sistem. Kita kalau ngomongin dalam sistem, artinya dalam lingkup sesuatu yang pemerintah bisa trace. Misalnya semua transaksinya di dalam banking system gitu. Kalau itu kan lebih mudah gitu. Kalau itu di luar sistem itu ya kembali lagi gitu. Ini self assessment. Jadi ya memang effortnya akan jadi luar biasa gitu. Kalau kita bisa mengikuti, kan kalau kalau di dalam satu transaksi quote yang ilegal itu kan mereka biasanya outside the system gitu. Itu yang akan sulit. Tapi kan kalau kita mau belajar dari sejarah dan bagaimana cara Amerika
menangkap para gembong mafia itu ya mereka dari pajak gitu. You fail to comply gitu. Jadi Anda ini dapat penghasilan segini tapi belum dilaporin pajak ya Anda masuk ke dalam penjara gitu. Tapi paling tidak kalau ini mau dijadikan sesuatu yang quote unquote bisa di traceable gitu ya. Ya memang harus dipaksa bahwa siapa orang yang quote unquote sebagai pemilik penghasilan tersebut melaporkan dengan proper gitu atau ya push those to the system gitu ya itu yang mungkin bisa dilakukan tapi sisanya saya nggak ada knowledge lah gitu. Kalau masalah yang kedua kalau saya bisa langsung jam ke yang berikutnya masalah pengenaan pajak atas apa namanya orang kaya gitu ya. Kayak, ya. Ya itu ya kita harus balik lagi ke undang-undang. Kita tidak mengenakan tidak mengenal lagi sistem pengenaan pajak atas kekayaan gitu. Jadi era itu sudah berakhir di 1984 gitu. Kalau dulu kan kita punya undang-undang pajak pendapatan juga undang-undang apa namanya pajak penghasilan. Jadi maksud saya gini, orang yang sudah membayar pajak kemudian dia mengakumulasikan quote unquote kekayaan tersebut ya tadi kan bisa di penghasilan itu bisa dipakai untuk konsumsi dan menambah kekayaan tapi ketika dia menambah kekayaan diakumulasikan terus dia tidak akan bayar pajak lagi kecuali kalau investasi ya tapi kalau disimpan udah bayar pajak ya sudah gitu itu tapi kalau akumulasi kekayaannya mau dikenakan pajak lagi seperti di beberapa negara atau ketika diwariskan inheritance tax-nya ya kita nggak ada gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi wacana untuk bisa menambah penerimaan negara gitu. Mungkin itu dari saya. Siap. Terima kasih Pak. Ya, ke Pak Ibrahim Pak yang tadi kalau shadow ekonomi kira-kira gimana Pak pandangannya Pak? Apakah memang shadow beneran atau wah ini kayaknya ada presentasi khusus nih? Enggak, saya disagree kalau shadow economy itu nggak dihitung. It's already like Menarik nih Pak. in the discussion for many years gitu. At least dari 10 tahun yang lalu orang sudah mulai ngitung gimana caranya shadow economy itu dikuantifisir dan gimana dia dikonten. Jadi saya pernah nulis dengan salah satu profesor waktu saya masih kerja di UN ya. Seberapa gede sih dia dan gimana kita mengkontennya gitu. Nah, pertama kita harus mengelompokkan dulu shadow economy itu ada dua jenis ya. Ada yang sifatnya memang legal, nah, ada yang sifatnya ilegal. Dua-duanya shadow economy. Tapi yang ini, kalau yang ini itu tanpa ampun ya. Yang ini memang ranahnya bukan di MOF, bukan di Kementerian Keuangan, ranahnya di kepolisian, di aparat hukum gitu ya. Ini no doubt lah. Ini no brainer untuk dibahas. Nah, yang perlu dibahas adalah yang bawah, ya, yang bawah, yang ini dan yang ini. Dan itu akan sangat tergantung dengan apa yang disebut dengan public service, the quality of public service delivery. Jadi adanya tax evasion atau tax avoidance ya, itu salah satunya karena public service delivery-nya nggak optimal gitu, nggak efisien lah. Kalau misalnya reportingnya lama, jelimet, gitu kan orang jadi males ya. Kemudian kalau dalam ekonomi orang itu akan do something karena mereka expect ada insentif. Saya kasih contoh ya. Mungkin nanti Pak Iwan bisa menambahkan. Kalau kita di European countries, saya kebetulan tinggal 10 tahun di beberapa negara di Eropa. Kalau kita mempekerjakan orang, kemudian kita reportkan ke pajak, dia akan mengurangi pajak. Kenapa? Karena kita dianggap membantu negara untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi saya sekedar reparasi kecil, benerin pintu apa segala macam, saya tinggal masukin nomornya tukangnya di sana, itu akan pengurang pajak. Di Indonesia misalnya, kita ada kelihatan dikit aja UMKM meningkat, yang ada apa Pak? Kantor pajaknya nanya, udah bayar pajak apa belum? Itu different way of looking into economic activities gitu loh. Makanya orang cenderung untuk males, yang ngapain gue report gitu ya. Itu menurut saya yang how to make taxation itu citizen friendly. Bukan berarti nggak dikejar, ya compliance itu wajib lah. Itu kan bagian dari
transparansi, bagian dari governance, tapi juga ada kalanya kita harus punya behavioral approach kepada dunia usaha agar mereka juga tumbuh dan berkembang. Nah, makin orang memiliki kind of bukan antipati ya, tapi relaktansi terhadap sistem, mereka cenderung untuk make distance, dan itu bukan fenomena di Indonesia saja. Itu fenomena di banyak negara berkembang ketika governance-nya memang nggak efisien. Mending gue nggak ikutan lah, nggak masuk di dalam gitu. Nah, itu membutuhkan itu tadi, public service delivery atau regulatory compliant cost yang murah, yang mudah, dan accessible, dan transparan. Mungkin itu sih, Mas Kevin. Oke. Wah, ini menarik nih. Berarti kata kuncinya justru di public service delivery tadi ya, Pak ya? Ya, Justru betul, itu betul. dulu yang Salah satunya. diperbaiki gitu ya. Oke, saya pikir kita sudah di penghujung acara, sudah ke ke jam 4 sore, dan mayoritas pertanyaan yang terkait langsung dengan webinar hari ini sudah diadres. Ada beberapa pertanyaan yang juga masuk, tapi kita pilih yang memang langsung terkait dengan materi. Untuk pertanyaan yang lain, nanti kita akan bisa kita address nanti di lain waktu atau di lain kesempatan. Ya, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Pak Ibrahim dan juga Pak Iwan atas waktunya. Barangkali dari Pak Ibrahim ada closing remarks, Pak, sebelum kita tutup. Closing remarks-nya tentu kita semua sebagai bagian dari economic agent harus tetap menjaga optimisme. Bagian dari kontribusi kita kepada pemerintah, kepada negara adalah membangun optimisme dan membangun ekspektasi yang positif, walaupun tetap harus realistis dan rasional. Karena kombinasi keduanya itu akan menghadirkan pola perilaku yang measured di satu sisi, tapi juga berkontribusi pada pembangunan. Kalau saya boleh bilang, 2026 itu mestinya akan lebih baik dari sekarang kita dapatkan. It is more prospektif, tapi butuh effort benar-benar untuk itu tadi, governance, transparansi, kemudian public service yang lebih baik gitu. Karena tanpa itu semua kita akan berada pada cycle yang sama. Cycle di mana ekonomi akan didorong oleh automatic atau autonomous sector, yaitu kita semua. Jadi basically Indonesia itu kalau government-nya nggak perform pun 55% tetap dari household consumption. Nah, gimana kita bisa lebih dari itu? Itu butuh benar-benar genjotan dari governance dan public policy yang lebih baik, menurut saya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Dari Pak Iwan, Pak, closing remarks, Pak, sebelum kita tutup. Ya, dari saya sebenarnya key di 2026 dan juga sebenarnya berulang-ulang gitu. Sebenarnya tax compliance kita itu harus benar-benar siap untuk sebagai proteksi untuk segala macam, mungkin persiapan tax audit dan segala macam. Jadi kalau semuanya sudah comply, ya kita harusnya akan hidup juga bisa lebih tenang. Itu aja sih dari saya. Ya, siap. Ya, terima kasih banyak Pak Ibrahim dan Pak Iwan sekali lagi atas waktu dan materinya. Sangat berharga semuanya. Semoga memberikan insight bagi kita semua dan bermanfaat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri webinar pada hari ini. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Change is inevitable. But when it happens, you don't have to sit back and wait. You can take charge of it. With more than 60,000 powerful minds who live and breathe the nuances of your rapidly changing business, RSM instills confidence when it matters most by harnessing technology and deep industry experience, enabling you to take charge of change. RSM, experience the power of being understood.